شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita iman dan takwa beserta agama yang kita anut, yakni agama Islam, serta kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, dipertemukan di bulan suci, bulan yang dimuliakan, yakni bulan Muharram. Kita berada tepatnya pada tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi membawa rahmat, Nabi membawa syafaat, serta sosok Nabi yang menjadi figur utama, contoh utama umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang masih dari rahimahullah, sebagai penyempurna khutbah, saya selalu rutin tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada pribadi saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita senantiasa kokohkan dan kuatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa, insya Allah kita akan selamat di dunia dan diselamatkan oleh Allah di akhirat dan mendapatkan surga yang Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW tentang ketakwaan kita pada Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullah haitsuma kunta wa tabi'is-sayyi'ata hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Inilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan atau kesalahan-kesalahan. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah dengan takwa.
bertakwalah kepada Tuhan Allah, wahai orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, Allah juga menegaskan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam atau dalam keadaan Muslim. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, sungguh dengan takwa pada Allah adalah benteng yang terakhir bagi kita dalam meraungi kehidupan yang tak karuan saat ini, akhir zaman yang tak karuan seperti ini. Dan sungguh hanya dengan bertakwa pada Allah, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat di akhirat, dan akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, di hari kemarin, tepatnya tanggal 10 Muharram, ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada zaman Nabi dan Rasul pada dahulu kala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, awalnya yang tidak ada menjadi ada. Nabi Adam alaihissalam ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Ketika di dalam surga, Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangannya yang di Siti Hawa. Ketika itu Allah berpesan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, wahai Adam dan Hawa, kalian boleh makan apapun yang ada di dalam surga, kalian boleh minum apapun yang ada di dalam surga, pakai apapun yang ada di dalam surga, tetapi satu, jangan kamu dekati buah khuldi atau pohon khuldi. Karena rayuan setan, Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya mendekati buah khuldi dan dimakanlah buah khuldi tersebut, sehingga Allah SWT murka dan mengusir Nabi Adam ketika itu, diusir dari surga menuju dunia atau bumi ini. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, ketika itu Nabi Adam berada di dunia atau di bumi ini bersujud pada Allah, memohon ampunan kepada Allah karena kesalahannya yang memakan buah khuldi. Doa Nabi Adam dan istighfarnya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Adam, memohon ampun pada Allah, bersujud selama 40 tahun. Akhirnya Allah mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa, dijatuh rahmat dan diampuni dosa keduanya. Itu tetap terjadi pada tanggal 10 Muharram. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada umatnya, yang mana umatnya ketika diberitahu oleh Nabi Yunus akan terjadi bencana, tetapi umat Nabi Yunus tidak mau memperhatikan nasihat-nasihat daripada Nabi Yunus, tidak mau mengajak mereka untuk masuk agama Islam atau masuk agama tauhid, hanya menyembah pada Allah. Ketika itu kaumnya Nabi Yunus tidak mau beragama tauhid, dia hanya menyembah pada patung. Sehingga pada suatu hari Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya. Ketika itu Nabi Yunus bersama menaiki perahu. Ketika diundi dalam perahu tersebut, Nabi Yunus yang harus keluar dari perahu tersebut, sehingga Nabi Yunus dilemparkan ke sungai sehingga dimakanlah oleh ikan paus atau ikan mut. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus atau berada di dalam perut ikan mut, Nabi Yunus berdoa, bersujud pada Allah selama 40 hari berada di dalam perut ikan paus atau ikan mut. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tepat pada tanggal 10 Muharram, Nabi Yunus oleh Allah dikeluarkan dari perut ikan, diselamatkan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian kisah selanjutnya yang di kisah Nabi Nuh alaihissalam,
Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang termasuk Rasul Ulul Azmi. 5 yang kekuatan atau ketabahannya luar biasa. Ketika itu Nabi Nuh menyeru kepada umatnya hanya menyembah pada Allah, tetapi umat Nabi Nuh tidak ada yang mau memperhatikan ajakan dari Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh oleh Allah diberikan usia yang panjang 950 tahun. Beliau Nabi Nuh berdakwah pada umatnya selama 900 tahun. Tetapi hanya sedikit yang mengikuti ajakan dakwah Nabi Nuh, tak kurang dan lebih hanya 80 orang. Ketika itu Nabi Nuh berdoa pada Allah, ya Allah, aku sudah memberikan petunjuk pada mereka, aku sudah memberikan yang namanya hiburan pada mereka supaya hanya menyembah kepada Engkau, tetapi mereka tetap tidak mau menyembah kepada Allah, sehingga Allah murka dan menurunkan hujan. Nabi Nuh sudah membuat kapal sehingga yang berada di dalam kapal Nabi Nuh semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Nabi Nuh memanggil anaknya yang bernama Kan'an, disebutkan di dalam Al-Quran, ya bunayya kam ma'ana, ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, bersamalah bersama kami di dalam kapal ini, niscaya kamu akan diselamatkan oleh Allah. Tetapi Kan'an tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Nuh, sehingga Kan'an anak Nabi Nuh juga meninggal dunia, dihancurkan seluruh umat manusia kecuali yang berada di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah tepat pada tanggal 10 Muharram. Hadirin jamaah sedang rahimahullah. Kemudian kisah selanjutnya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berusaha memberikan petunjuk, memberikan wasilah kepada mereka supaya hanya menyembah kepada Allah, tetapi kaum Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim pada suatu hari menghancurkan Ka'bah atau menghancurkan berhala-berhala begitu, berhala yang mereka sembah seperti Tuhan mereka, sehingga berhala-berhala dihancurkan, disisakan berhala yang paling besar dan dikalungkan kapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu hadirin jamaah tidak rahimahullah, Nabi Ibrahim diketahui oleh Raja Namrud bahwasanya yang merusak berhala-berhala mereka adalah Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud dengan dibakar hidup. Ketika itu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya api dengan firman Allah, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadilah dingin dan selamatlah untuk Nabi Ibrahim. Keselamatan Nabi Ibrahim dijamin oleh Allah itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah. Juga ketika kisahnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa yang dikejar-kejar oleh Fir'aun, Raja Fir'aun yang ingin membunuh kaum Nabi Musa berada tepat di depan laut, dipukullah tongkatnya ke atas laut sehingga laut itu terbelah. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka hidayah atau petunjuk dari Allah adalah sesuatu yang pasti, maka kita wajib hanya beribadah kepada Allah, hanya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia, lebih-lebih diselamatkan oleh Allah di akhirat. Dan mudah-mudahan segala amalan ibadah kita diterima oleh Allah, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah nanti kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin.